Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafaniza Bayangkara dari kelompok 3 akan menjelaskan materi manfaat penginderaan jauh dalam bidang transportasi. 1. Memantau adanya bencana alam. Bencana alam seperti banjir, longsor, atau angin kencang dapat dipantau lewat satelit atau kamera jalan. Pemanfaatan kami akan membantu petugas untuk mengalihkan kendaraan baik darat, laut, maupun udara dari wilayah bencana. 2. Merancang rute lalu lintas dengan informasi tentang kepadatan arus kendaraan. Pemerintah dapat merancang rute baru untuk mengurangi beban kendala pada jalur padat. Ketiga, memantau kemacetan dan alur lalu lintas dengan penginderaan jauh. Kita bisa melihat ruas jalan mana yang padat atau macet. Dengan mengetahui keadaan ini, pihak berwenang seperti polisi lalu lintas dapat melakukan penanganan seperti pengalihan arus ke jalur alternatif atau pemberlakuan jalan satu arah. 4. Memantau kemacetan kendaraan penginderaan jauh dapat digunakan untuk memberi peringatan telah terjadi kecelakaan. Dengan peringatan ini bisa dikirim petugas penolong pertama seperti ambulans. 5. Memantau tindak kejahatan. Penginderaan jauh dapat memberi informasi akan adanya kejahatan di jalan dengan gambar yang terekam. Dapat pula dilihat ciri-ciri pelaku yang dapat digunakan untuk menangkapnya. Dan materi selanjutnya adalah manfaat penginderaan jauh dalam bidang tata guna lahan. Yang pertama, menentukan lokasi pembangunan. Pemetaan penggunaan lahan, menentukan arah pengembangan suatu wilayah, menentukan titik-titik wilayah untuk perencanaan kawasan ruang terbuka hijau, menentukan model pengembangan suatu wilayah. Citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Pemetaan penggunaan lahan untuk mengetahui apakah lahan yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya pemetaan lahan pertanian, permukiman, atau kawasan industri. Penentuan ngarahan lahan, penentuan lokasi ketersediaan sumber daya air dapat digunakan untuk pertimbangan dalam menetapkan arahan penggunaan lahan sebagai kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya, kawasan pertanian, kawasan pemukiman, atau bahkan sebagai kawasan penunjang untuk kegiatan pertambangan. Kajian lahan pertanian dan perkebunan. Kajian untuk penentuan area yang tepat untuk pembukaan lahan pertanian dan lahan perkebunan harus memperhatikan beberapa faktor seperti kemiringan lereng, kondisi tanah, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan sumber daya air, dan kondisi iklim. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lahan pertanian, stabilitas lingkungan, atau analisis degradasi lahan dan identifikasi sumber air, serta analisis keuangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.